Linda adalah wanita parubaya yang kehidupannya berubah drastis setelah kepergian suaminya. Suaminya, seorang pengusaha sukses, meninggal dunia karena serangan jantung yang mendadak. Kejadian itu membuat Linda kehilangan pasangan hidup, sekaligus teman berbagi cerita. Meskipun harta kekayaan yang melimpah, mulai dari rumah mewah, villa di Bali, hingga kerajaan bisnis suaminya kini berada di tangannya. Semua itu tidak mampu mengisi kekosongan di hatinya. Hari-hari Linda dipenuhi aktivitas sosial khas seorang sosialita. Ia menghadiri pesta, menghadiri acara amal, dan menghabiskan waktu di restoran mewah bersama teman-temannya. Namun, di balik senyum anggunnya, Linda merasa kesepian. Tak ada lagi yang menemaninya pulang. Tak ada lagi yang mendengarkan cerita-cerita kecilnya. Rasa kesepian itu semakin dalam hingga akhirnya ia menghubung seorang teman lama bernama Evie. Evie selalu berhasil menjadi tempat curhat yang menyenangkan. Suatu malam, Linda mengundang Evie untuk makan malam di rumahnya yang megah. Setelah beberapa gelas wine, obrolan mereka pun semakin santai. Tante Linda. Evie membuka pembicaraan sambil menyisir rambutnya yang berwarna ungu mencolok. Aku lihat-lihat nih, Tante sekarang kayak kesepian banget ya. Kok auranya kayak lampu mati, nggak kling-kling kayak dulu? Linda tertawa kecil, mengaduk teh hangatnya. Bukan begitu, Evie. Aku cuma, sejak suami meninggal, aku merasa kosong. Semua ini, rumah, uang, bisnis, nggak ada artinya kalau aku sendirian. Evie langsung mendekat dengan gaya khasnya yang gemulai. Duh, itu mah gampang banget obatnya. Tante Linda ini kan cantik, tajir. Kok kesepian aja? Masih banyak lo yang mau sama Tante. Evie mencondongkan tubuhnya ke arah Linda, seolah ingin membisikkan rahasia besar. Jadi gini, Tanti, aku ini punya bisnis kecil-kecilan. Kenalin cowok-cowok muda buat wanita-wanita kayak Tante. Bukan sekadar cowok, tapi berondong pilihan. Dia profesional banget, bikin Tante lupa semua masalah hidup. Tante Linda tertawa kecil, meski ada rasa penasaran dalam dirinya. Evie, aku nggak yakin. Kayaknya aneh. Evie melambaikan tangannya seolah menepis keraguan Linda. Aneh apanya, Tante? Ini tuh udah zamannya lagian Tante kan butuh temen ngobrol. Temen jalan. Ya, kalau lebih dari itu bonus. Katanya sambil mengedipkan mata. Tante nggak perlu malu. Aku yang urus semuanya, mau? Tante Linda terdiam sejenak, memikirkan tawaran Evie. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baiklah, Evie, aku percaya sama kamu. Evie langsung berseru kegirangan, yes, Tante Linda. Oke, besok aku atur pertemuan. Aku kenalin Tante sama Aldi. Dia tuh berondong andalan aku. Cakep banget, Tante. Perutnya tuh six pack. Pokoknya bikin Tante betah. Keesokan harinya, Linda bertemu dengan Aldi di sebuah restoran mewah di pusat kota. Aldi adalah pria muda berusia 20 tahun. Dengan wajah tampan, tubuh atletis, dan senyum yang memikat. Ketika Evie memperkenalkan mereka, Linda langsung merasa grogi. Ada sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Malam itu, mereka mengobrol panjang. Aldi tahu cara membuat Linda merasa nyaman. La mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali melontarkan lelucon ringan yang membuat Linda tertawa. Evie, yang duduk di sudut meja, hanya mengamati sambil tersenyum puas. Ketika pertemuan itu berakhir, Linda merasa seperti seorang remaja yang baru saja bertemu dengan cinta pertamanya. Hatinya berdebar, dan ia tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Setelah pertemuan itu, Linda mulai sering mengundang Aldi untuk menemaninya. Terkadang mereka makan malam bersama, terkadang hanya mengobrol di rumah Linda. Aldi, yang awalnya merasa canggung, mulai terbiasa dengan kehidupan baru ini. La mendengarkan cerita-cerita Linda tentang masa lalunya, tentang suaminya, dan tentang rasa kesepian yang ia rasakan setelah kepergian suaminya. Aldi menjadi pendengar yang baik, sesuatu yang sangat dihargai oleh Linda. Dalam beberapa minggu, hubungan mereka berkembang menjadi sekedar teman ngobrol. Malamnya, Linda duduk di ruang tamu apartemennya yang luas namun terasa kosong. Ia menuangkan segelas anggur, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, suasana sepi itu hanya membuat pikirannya semakin kacau.
La memandangi ponselnya di atas meja, akhirnya menyerah pada dorongan hatinya. La membuka pesan dan mulai mengetik. Aldi, apa kamu sibuk malam ini? Tidak sampai 1 menit. Balasan masuk. Untuk Tante, nggak pernah sibuk. Ada apa? Tante. Linda tersenyum kecil. Merasa hatinya berdebar lagi hanya dengan membaca balasan itu. Aku ingin bertemu lagi. Bisa datang ke tempat Tante? Balasan Aldi datang begitu cepat. Tentu, Tante. Berikan aku 1 jam. Linda merasa seperti remaja yang baru jatuh cinta. Tak bergegas ke kamar mandi. Memastikan penampilannya sempurna. Gaun satin berwarna merah yang pas di tubuhnya menjadi pilihannya malam itu. Rambutnya yang panjang ia biarkan tergerai. Dan sedikit sentuhan parfum favoritnya menyempurnakan penampilan. La ingin memastikan Aldi melihatnya dalam penampilan terbaiknya. Ketika bel pintu berbunyi, Linda langsung membuka pintu tanpa ragu. Aldi berdiri di sana dengan senyum khasnya. Mengenakan jaket kulit dan jeans yang membuatnya tampak santai namun tetap menarik. Tante terlihat luar biasa, kata Aldi sambil melangkah masuk. Linda tersenyum kecil. Kamu ini selalu tahu cara membuat Tante tersipu. Aldi mendekat, menatapnya dengan penuh arti. Aku hanya bilang yang sebenarnya. Tante. Linda tidak bisa menahan diri lagi. Ia menarik Aldi mendekat, memeluknya dengan erat. Aldi membalas pelukan itu dengan hangat. Tubuhnya yang lebih tinggi membuat Linda merasa terlindungi. Sebelum sempat berkata-kata lagi, Linda mendekatkan wajahnya dan memberikan Aldi ciuman hangat. Ciuman itu tidak hanya penuh gairah, tetapi juga dipenuhi rasa syukur dan keintiman yang telah mereka bangun selama beberapa waktu terakhir. Ayo masuk, Linda berbisik dengan suara lembut. Jemarinya menggenggam tangan Aldous sambil menariknya ke dalam. Jemarinya menggenggam tangan Aldous sambil menariknya ke dalam rumah. Aldi mengikuti langkah Linda menuju kamar yang megah. Di sepanjang perjalanan, Linda sesekali menoleh, memberikan senyum kecil yang membuat Aldi merasa istimewa. Begitu memasuki kamar, Aldi terkesima. Kamar Linda adalah gambaran kemewahan. Tempat tidur king sisi dengan spray sutra berwarna krem mendominasi ruangan. Dihiasi dengan bantal-bantal empuk, lampu gantung kristal yang menggantung di tengah-tengah. Ruangan memancarkan cahaya lembut, menciptakan suasana yang nyaman namun elegan. Aroma bunga mawar yang berasal dari lilin aromaterapi memenuhi udara, membuat suasana semakin romantis. Linda menutup pintu perlahan, kemudian berbalik dan menatap Aldi. Aku sudah menunggumu, katanya dengan senyum lembut. Aldi berjalan mendekat, menggenggam tangan Linda. Aku selalu senang setiap kali bertemu. Tante, Linda tersenyum kecil mendengar panggilan itu. Aldi, sudah kubilang, kamu bisa panggil aku Linda saja. Kamu membuatku merasa lebih tua. Kalau terus memanggilku, Tante. Aldi tertawa kecil. Maaf, Linda. Kamu tidak terlihat tua sama sekali. Kamu cantik seperti biasa. Mendengar pujian itu, pipi Linda sedikit merona. Ia mendekat lagi, kali ini menyentuh wajah Aldi dengan jemarinya yang lembut. Kamu tahu cara berbicara yang membuat seorang wanita merasa istimewa. Aldi hanya tersenyum, lalu memegang tangan Linda yang berada di wajahnya. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Linda menarik Aldi ke tepi tempat tidur, lalu duduk di atasnya sambil menarik tangan Aldi agar tetap berdiri di depannya. Ia menatap mata pemuda itu dengan penuh perhatian, seolah mencari sesuatu yang lebih dalam. Aldi membungkuk sedikit, memberikan ciuman ringan di dahi Linda, lalu meraih tangannya untuk menggenggam lebih erat. Kamu selalu membuatku merasa dihargai, Aldi, kata Linda pelan. Kamu juga membuatku merasa berarti, Linda, balas Aldi. Percakapan mereka terhenti ketika Linda menarik Aldi lebih dekat, memintanya untuk duduk di sampingnya di atas tempat tidur. Aldi menuruti tanpa ragu, dan mereka kembali saling menatap, berbicara melalui mata. Linda, yang biasanya menjaga citra sebagai wanita tangguh dan mandiri, malam itu terlihat rapuh di depan Aldi. Ia tidak lagi menyembunyikan kebutuhannya akan perhatian dan kasih sayang. Linda mendekatkan wajahnya ke Aldi, dan sekali lagi mereka berbagi ciuman hangat. Namun, kali ini tidak ada rasa terburu-buru. Ciuman itu berlangsung perlahan, seperti sebuah cara untuk menikmati setiap detik kebersamaan mereka.
Tangannya saling mencari, menciptakan kedekatan yang tidak hanya fisik, tetapi juga emosional. Waktu seakan berhenti di kamar itu. Tidak ada suara lain selain desahan, napas dan detak jantung mereka yang saling berpadu. Meski hubungan mereka dimulai dengan sebuah kesepakatan yang bersifat material, malam itu terasa berbeda. Linda merasakan debaran jantungnya semakin cepat. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam momen itu, melupakan segala batasan yang sebelumnya ia pikir takkan ia langgar. Tangan Aldi melingkar di pinggangnya, menariknya lebih dekat. Linda membalas dengan sentuhan lembut di bahu Aldi, merasakan kulitnya yang hangat di bawah jemarinya. "Linda, kamu terlihat sangat cantik malam ini," bisik Aldi, suaranya serak namun penuh ketulusan. Linda tersenyum kecil, meskipun hatinya masih berdebar. "Dan kamu, terlalu menggoda," jawab Linda sambil menatap matanya dengan penuh arti. Mereka kembali berciuman, kali ini dengan hasrat yang lebih nyata. Aldi memeluknya erat, tubuh mereka saling bersentuhan. Linda menyandarkan dirinya pada kenyamanan yang ia temukan dalam pelukan itu, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Ruangan itu terasa sunyi, seolah hanya mereka yang ada di dunia ini. Namun, di tengah kebersamaan mereka, Linda tiba-tiba menarik diri. "Aldi, apa yang kita lakukan ini benar?" tanyanya dengan suara lirih. Aldi menatapnya dengan serius. "Kita tidak sedang menyakiti siapapun, Linda. Kita hanya mengikuti hati kita." Linda terdiam sejenak. Kata-kata itu, dalam hatinya, ia tahu bahwa Aldi benar. Tapi rasa bersalah itu tetap ada. Meski hanya samar-samar, Lah memutuskan untuk tak terlalu memikirkan hal itu. Malam ini adalah milik mereka, dan ia ingin menikmatinya tanpa beban. Linda berbaring di ranjang. Matanya menatap Aldi yang kini hanya mengenakan celana jeans. Tubuhnya yang atletis terlihat sempurna di bawah lampu kamar yang temaram. Ada getaran aneh di dadanya, campuran antara gugup dan antisipasi. Tapi ia berusaha tetap tenang. Aldi mendekatinya, duduk di tepi ranjang sambil tersenyum lembut. "Tante kelihatan tegang banget," kata Aldi, memiringkan kepalanya sambil menatap Linda. Linda tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan rasa malunya. "Ya, mungkin karena ini bukan hal yang biasa buat tante," jawabnya jujur. Aldi tertawa kecil, suaranya rendah, namun menenangkan. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pipi Linda dengan lembut. "Kamu gak perlu mikir terlalu jauh, Tanti. Aku cuma mau bikin kamu nyaman." Linda mengangguk pelan, meski jantungnya semakin cepat berdetak. Tangannya secara refleks menyentuh tangan Aldi yang masih berada di pipinya. "Kamu terlalu perhatian," gumamnya pelan, hampir seperti bisikan. Aldi tak menjawab. Ia hanya mendekat, menatap wajah Linda dengan penuh intensitas. "Boleh aku lakukan?" tanyanya pelan, memberi Linda ruang untuk memutuskan. Linda hanya mengangguk. Aldi menurunkan wajahnya, hingga bibir mereka bertemu dalam ciuman yang lembut, namun penuh perasaan. Linda membiarkan dirinya larut dalam momen itu, matanya terpejam. Tangannya perlahan naik menyentuh dada Aldi yang hangat. Ciuman itu menjadi lebih dalam, lebih intens, membuat keduanya melupakan dunia di sekitar mereka. Aldi mendorong tubuhnya perlahan hingga Linda berbaring sepenuhnya. Ia menatap wajah wanita itu, menyapu rambutnya yang tergerai dengan lembut. "Kamu cantik banget, Linda," ucapnya dengan suara yang serak. Linda tersenyum kecil, pipinya memerah. "Kamu ini bisa aja bikin tante tersipu kayak remaja." Aldi tertawa ringan, lalu berbaring di sampingnya. Tangannya melingkar di pinggang Linda, menariknya lebih dekat. "Karena aku ngomong yang benar, bukan gombal," balasnya sambil menatap dalam-dalam mata Linda. Mereka kembali berciuman, kali ini lebih lama. Linda merasakan tubuhnya semakin rileks dalam pelukan Aldi. Ia tak lagi peduli pada suara-suara di luar kamar atau pikiran-pikiran yang mengganggunya tadi. Malam ini, hanya ada mereka berdua. Atau pikiran-pikiran yang mengganggunya tadi. Malam ini, hanya ada mereka berdua. "Aldi," Linda memanggil nama pria itu di sela ciuman mereka. Suaranya terdengar lembut namun bergetar. "Hai," Aldi menjawab tanpa menjauhkan wajahnya. Tangannya menyusuri punggung Linda dengan gerakan yang pelan dan penuh perhatian. "Kamu yakin ini gak salah?" tanya Linda,
Meski dalam hatinya ia tahu ia tak ingin berhenti. Aldi menatapnya serius. Linda, aku gak peduli apa yang orang lain pikir. Malam ini, aku cuma mau kita berdua bahagia. Linda terdiam. Cara Aldi mengucapkan kata-kata itu membuat hatinya terasa hangat. Ia tersenyum kecil, lalu menangkap wajah Aldi dengan kedua tangannya. Kamu memang spesial. Mereka terus berbicara dengan nada ringan di sela-sela momen intim mereka. Membiarkan malam berjalan dengan ritmenya sendiri. Linda merasa seperti menemukan kebebasan baru dalam dirinya. Sesuatu yang lama ia lupakan. Aldi, dengan segala kesederhanaan dan pesonanya, telah berhasil membuatnya merasakan apa yang sudah lama ia inginkan. Linda menatap Aldi yang kini berbaring di sisinya. Tubuhnya yang atletis terlihat begitu sempurna dalam jarak sedekat ini. Ragu-ragu, ia mengangkat tangannya, lalu menyentuh dada Aldi yang bidang. Sentuhannya lembut, penuh kehati-hatian, seolah ia takut merusak momen itu. Aldi menoleh padanya. Senyumnya melunak saat merasakan tangan Linda menyentuh kulitnya. Tante suka? Tanyanya dengan nada menggoda, tapi tidak terdengar berlebihan. Linda hanya mengangguk kecil. Senyuman malu-malu terukir di wajahnya. Kamu benar-benar luar biasa, Aldi, gumamnya, hampir seperti bisikan. Ia membiarkan tangannya menjelajahi kontur dadanya yang kokan, merasakan setiap lekuk otot yang terpahat sempurna. Aldi, yang masih menatap Linda, mengulurkan tangannya untuk menarik wanita itu lebih dekat ke pelukannya. Dengan lembut, ia melingkarkan lengannya di pinggang Linda, menariknya hingga tubuh mereka bersentuhan sepenuhnya. Aku juga suka sama tante, ucap Aldi, suaranya rendah, namun penuh kehangatan. Linda membiarkan dirinya larut dalam pelukan itu. Kehangatan tubuh Aldi memberikan rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Ia meletakkan kepalanya di dada Aldi, mendengarkan detak jantung pemuda itu yang terdengar stabil dan tenang. Mereka tetap dalam posisi itu, saling berpelukan dan menikmati kehangatan satu sama lain. Tak ada kata-kata berlebihan, hanya keheningan yang nyaman, seolah dunia di luar kamar itu tak lagi penting. Linda merasa seperti menemukan sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sesuatu yang selama ini ia pikir tak mungkin ia rasakan lagi. Aldi. Linda memanggil nama pria itu dengan suara lembut. Ya, Linda, jawab Aldi sambil menatapnya. Jangan pergi. Ya, tetap di sini malam ini, pintanya pelan. Meski ada sedikit keraguan di balik kata-katanya. Aldi tersenyum, lalu mengecup kening Linda dengan lembut. Aku gak kemana-mana, tante. Aku di sini buat kamu. Linda mengangguk kecil, membiarkan dirinya tenggelam lebih dalam. Dalam pelukan Aldi menikmati setiap detik kebersamaan mereka. Pagi itu, sinar matahari lembut melalui tirai kamar apartemen, menerangi ruangan dengan kehangatan yang tenang. Aldi membuka matanya perlahan, merasakan kelembutan tempat tidur yang membungkus tubuhnya. Di sisinya, Linda masih tertidur pulas. Napasnya teratur, wajahnya tampak damai di bawah sinar pagi yang lembut. Aldi menoleh, memperhatikan wanita di sampingnya dengan saksama. Ada sesuatu yang berbeda pada Linda, meskipun usianya terpaut jauh. Ia memiliki pesona yang tak bisa diabaikan. Garis-garis halus di wajahnya bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kehidupan yang ia jalani dengan keberanian. Rambutnya yang tergerai di atas bantal tampak berkilauan di terpa cahaya. Aldi mendapati dirinya terpesona, bahkan lebih dari malam sebelumnya. Dengan hati-hati, Aldi mengangkat dirinya dari ranjang, bersandar pada siku, lalu menundukkan kepala, menatap Linda lebih dekat. Tangan Linda yang tergeletak di atas selimut menarik perhatiannya. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangan, menyentuh jemari wanita itu. Sentuhannya ringan, hampir seperti belayan udara. Tapi detik itu, Linda bergerak sedikit, bergumam pelan dalam tidurnya. Tanpa sadar, Aldi mendekat. Perlahan, ia mengecup dahi Linda dengan lembut, sekadar untuk merasakan kehangatan dari kulitnya. Linda menggeliat kecil, matanya setengah terbuka. Aldi, panggilnya dengan suara serak khas orang yang baru bangun tidur. Aldi menarik diri sedikit, menatapnya sambil tersenyum. Maaf, tante. Aku nggak sengaja bangunin. Linda mengerja beberapa kali, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya pagi yang masuk ke kamar. Kamu sudah bangun? Tanyanya pelan. Aldi mengangguk. Udah.
Aku nggak bisa tidur lagi. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada bercanda, lagi pula, aku nggak bisa berhenti lihat Tante tidur. Tante cantik banget. Linda menggilang pelan, matanya menatap Aldi dengan lembut. Kamu ini. Aldi selalu tahu cara buat Tante merasa istimewa. Keduanya terdiam sejenak, menikmati momen itu. Aldi kembali mendekat. Tubuhnya condong ke arah Linda dan menyentuh pipi wanita itu dengan lembut. Jempolnya mengusap perlahan. Linda tidak menolak, hanya menatapnya dengan mata yang berbinar. Aldi mendekatkan wajahnya, hingga jarak di antara mereka hampir tak ada lagi. Bibirnya mengecup pipi Linda, lalu perlahan bergerak ke sudut bibir. Linda menarik napas, tubuhnya menegang sejenak. Aldi, panggilnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ya, Tante, Aldi menjawab, tapi ia tidak berhenti. Bibirnya kini menyentuh bibir Linda dengan lembut. Ciuman itu tidak agresif, melainkan perlahan dan penuh perhatian. Aldi menatap Linda di sela momen itu, memastikan bahwa ia tidak melangkah terlalu jauh di vernya. Linda akhirnya membalas. Tangannya perlahan menyentuh bahu Aldi, memeluknya dengan lembut. Kamu bikin Tante lupa sama semuanya. Gumam Linda saat mereka berhenti sejenak untuk bernapas. Aldi tersenyum, matanya penuh arti. Itu yang aku mau, Tante. Aku cuma mau Tante bahagia. Mereka kembali larut dalam kehangatan pagi itu. Aldi membaringkan dirinya di samping Linda, memeluknya dengan erat. Mereka berbicara pelan, berbagi cerita sederhana, tertawa kecil di sela-sela percakapan. Aldi tidak terburu-buru, dan Linda membiarkan dirinya menikmati setiap detik yang terasa begitu berharga. Aldi, kamu ini terlalu manis pagi-pagi. Tante jadi kepikiran sesuatu, ucap Linda sambil menatapnya dengan penuh arti. Apa itu? Tante, Aldi bertanya, meskipun ia sudah bisa menebak apa yang ada di pikiran. Linda. Linda tidak menjawab dengan kata-kata. Ia malah menarik tangan Aldi, mengajaknya berdiri. Ayo ikut Tante, katanya dengan nada menggoda. Aldi mengangkat tapi mengikuti tanpa banyak bertanya. Linda membawanya ke kamar mandi yang ada di dalam kamar hotel itu. Begitu sampai, ia menyalakan keran shower, membiarkan air hangat mulai mengalir. Uap tipis mulai memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang lebih intim. Tante serius nih? Aldi bertanya sambil tersenyum lebar. Linda menoleh, menatapnya dengan penuh percaya diri. Kamu takut? Tanyanya sambil melipat tangan di dada. Aldi tertawa kecil, lalu melangkah lebih dekat. Enggak, aku nggak pernah takut kalau sama Tante. Linda tersenyum puas, lalu menarik tangan Aldi, membuatnya berdiri di bawah pancuran air yang mulai mengalir. Aldi merasa air hangat membasahi tubuhnya, tapi ia lebih fokus pada Linda yang kini berdiri sangat dekat. Rambut Linda mulai basah, menempel di lehernya, membuatnya terlihat semakin memikat. Tanpa berkata lagi, Linda melingkarkan tangannya di leher Aldi, menariknya lebih dekat. Keduanya larut dalam momen itu, membiarkan air mengalir membasahi mereka. Aldi memeluk Linda erat, tangannya menyentuh punggung wanita itu dengan lembut. Mereka berbagi kehangatan di bawah pancuran, menikmati kebersamaan yang terasa begitu intim dan penuh makna. Kamar mandi yang kecil terasa seperti dunia mereka sendiri. Tidak ada suara lain selain aliran air dan napas mereka yang terdengar jelas. Aldi memandang Linda seolah-olah ia adalah satu-satunya orang di dunia ini. Lah menyentuh wajah wanita itu, menatapnya dalam-dalam. Mereka terus berbagi momen itu, membiarkan air mengalir seperti melunturkan segala keraguan dan kekhawatiran. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang terpaksa. Semua terjadi begitu alami, seolah mereka ditakdirkan untuk berbagi keintiman pagi itu. Linda merasa seperti menemukan kembali dirinya yang lama hilang.